Setelah serangan Amerika ke Iran, Iran tidak tinggal diam. Artinya Iran sangat hebat karena tidak terpengaruh atas dua serangan besar ke negaranya. Karena Iran buktinya masih bisa membalas Israel, juga bisa membalas Amerika di pangkalan Qatar. Dalam serangan tiba-tiba Iran ke pangkalan udara Amerika di Qatar membuat pemerintah Qatar panik dan menghentikan seluruh penerbangan yang take off atau landing di Qatar malam tersebut sampai waktu yang belum ditentukan. Bayangkan, Bandara Doha adalah bandara internasional yang aktif, tercatat 53 juta traveler di tahun 2024 kemarin menggunakannya, atau sekitar 285 ribu jadwal pesawat per tahunnya, atau per harinya mendekati angka 800 pesawat ke 55 destinasi dunia. Mendadak harus delay atau stop. Maka bisnis perjalanan ke arah Eropa dan Asia bolak-balik menjadi mahal atau malah berbahaya, yang membuat perjalanan bisnis atau wisata menjadi batal. Dampaknya akan sangat mengerikan. Lalu timbul pertanyaan, kenapa sekarang Iran menyerbu langsung ke pangkalan udara Amerika di Qatar? Kenapa Axis of Resistance atau pasukan perlawanan Iran yang selama ini gencar mengepung Israel kok tidak aktif membantu Iran? Kita tahu selama 40 tahun Iran menggunakan kekuatan outsourcing atau istilah militernya menggunakan proksi di dalam perang melawan Israel. Dalam bahasa Jermannya yaitu nyampluk nyilih tangan, yang artinya gampar orang pakai tangan orang lain, atau lempar batu sembunyi tangan, yang merupakan arti sebenarnya dari perang proksi. Iran selama 4 dekade menggunakan proksinya untuk mengepung Israel. Namun sekali lagi, kenapa sekarang Iran terlihat sendirian berperang melawan Israel dan Amerika? Kemana saja mereka? Hizbullah di Lebanon, Hamas di Gaza, Houthi di Yaman, dan Popular Mobilization Force atau PMF atau Al-Hajj Ash-Shabi atau Kataib Hizbullah di Irak pada diem. Dalam hal perang Iran-Israel, maka kita bahas akankah mereka ikut terlibat kembali atau mereka hanya menonton di pinggir lapangan. Secara fakta data, selama hampir 2 tahun pasukan Israel telah menghancurkan markas mereka dan telah mengeksekusi banyak pemimpin mereka, dari pejabat berkuasa hingga pejabat -1 levelnya di jajaran Hizbullah misalnya. Hizbullah bisa dikatakan proksi Iran yang paling powerful kekuatan militernya, mulai dari misilnya, jumlah kekuatan paramiliternya, kemampuan perang individual tentaranya, sangat mengancam Israel dari sisi utara. Namun beberapa bulan ini Hizbullah terlihat hening dan tidak banyak suara apalagi gerakannya. Bahkan ketika media bertanya kepada para pejuang Hizbullah, juru bicara Hizbullah mengatakan Iran sanggup kok melawan Israel sendirian. Artinya Hizbullah tidak berani membantu Iran atau tidak bisa membantu Iran secara langsung. Loh, kok mundur sekarang Hizbullah? Mengapa? Karena tentara Israel memang telah menghancurkan sendi-sendi kekuatan Hizbullah sejak awal tahun 2025 ini. Israel masuk ke selatan Lebanon. Israel melakukan ground invasion ke markas Hizbullah di Lebanon yang membuat hampir seluruh petinggi Hizbullah sudah dieksekusi. Lebih dari 50 pemimpin hingga pimpinan lapis kedua bahkan dari pejabat tertinggi tersebut. Israel sudah membaca dari 50 ribuan tentara milisi, 50 orang daripadanya adalah pemimpin karismatik. Ya bunuhin aja semuanya. Sehingga kambing tanpa gembala ya hilang arah. Selama 4 bulan depo-depo amunisi Hizbullah kemudian dibom satu persatu dengan kekuatan ground force-nya Israel. Begitu juga Hamas di Gaza. Pimpinannya habis dieksekusi dan sekarang Hamas tidak berani menampilkan secara fisik di mana kelompok mereka berada dalam jumlah banyak. Semua tentara milisi Hamas tiarap. Disinilah dunia militer sudah menduga bahwa dengan melakukan dismantling Hamas, kemudian Hizbullah, kemudian Suriah yang terus saja dibom pangkalan militernya, maka sudah dipastikan the next adalah Iran. Israel memang menarget Iran dijadikan Irak kedua hingga menggantikan rezim pemerintahan Iran kembali menjadi monarki yang bisa dikendalikan Israel. Namun apakah Iran memang akan kalah? Maka pertanyaannya, apakah uranium Iran terkena serangan bom Israel atau terkena serangan bom Amerika? Harusnya ada dua hal yang terjadi. Nuklir tadi menimbulkan ledakan dahsyat atau akan ada radiasi hebat di Iran. Ternyata keduanya tidak ada. Kemarin Iran merayakan kemenangan perang melawan Amerika dan Israel secara besar-besaran. Salah satunya dengan sekali lagi menembakkan rudal-rudal misilnya ke Israel dan rakyat pun berpesta di jalanan. Walaupun dikatakan gencatan senjata, tapi cuma sesaat untuk membuat Trump flexing pamer-pamer, juga membuat Netanyahu pamer-pamer. Namun belum 1 jam keduanya mengumumkan Iran bergerak lagi mengirimkan roketnya yang membuat Israel jadi cemas panjang, ketakutan dan tantrum. ده انت فرصة عمري. انت عاوز مني ايه يا ريت؟ شردتني في محل اكل عيشي، شردتني. عاوز مني ايه انت؟ تحب انتحر عشان تستريح؟ لا، عايزك تسمع كلامي. اتفضل يا اخويا سمعني. نكمل شغل سوا. لا شغل ايه؟ مش انا خلاص تبت وربنا تبت
وطالع اعمل عمره اول الشهر، ما تعالى وصلني عشان ادعي لك. حرام عليك، يعني على بختي وبختك يابا. عشمني بيه وغدر بيا. هو مين ده؟ حببني فيه وسابني يابا. وطي صوتك بس. Yah, namanya juga anak NPD tantruman yang sedang seeking for attention. Solusinya memang harus digampar biar tahu realita hidup sebenarnya itu Israel. Peace.